Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-20. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, matahari pun semakin lama menjadi semakin tinggi dan Mahesa Agni pun semakin lama menjadi semakin jauh dari desanya. Kini telah dilampauinya daerah-daerah persawahan yang paling jauh sekalipun. Di hadapannya terbentang sebuah padang rumput yang diselingi oleh gerumbul-gerumbul perdu. Mahesa Agni pun masih berjalan terus. Ia dapat menempuh jalan yang berbeda-beda, yang manapun tak ada bedanya. Namun arahnya lah yang harus dijaganya, supaya ia tidak tersesat. Gunung Semeru, dan ia harus melingkari gunung itu dan mencapai kakinya dari arah timur. Ia tidak tahu berapa hari perjalanannya itu berlangsung. Dan tiba-tiba saja Mahesa Agni ingin berjalan lewat padang rumput karautan. Ia tidak tahu kenapa padang rumput itu menariknya. Sebenarnya ia dapat menempuh jalan lain, lewat Tal Rampak atau Kali Geneng. Meskipun telah diketahuinya bahwa kini hantu yang bernama Ken Arok itu telah tidak ada di sana. Namun sebuah kenangan yang aneh telah menariknya. Sebelum Mahesa Agni menyadari, ia telah berjalan menurut jalan ke padang rumput karautan. Meskipun betapa panasnya, ditaruhnya bungkusan bekalnya di atas kepalanya untuk mengurangi panas yang seakan-akan membakar rambutnya. Tetapi padang rumput itu tampaknya masih sepi. Jalan yang menjelucur di antaranya masih belum tampak banyak dilewati orang. Bahkan masih ditumbuhi oleh rumput-rumput liar. Hanya rombongan-rombongan yang besarlah yang berani lewat di padang rumput itu. Jalan ini sebenarnya sudah aman, gumamnya. Tetapi belum juga banyak orang yang berani lewat di sini. Mungkin para pedagang masih meragukan kebenaran berita bahwa hantu karautan telah berpindah tempat. Agni tersenyum sendiri. Alangkah lucunya seandainya ia sendiri menggantikan di sini. Kalau saat itu aku bunuh Ken Arok, mungkin sekali aku menjadi penghuni di padang rumput ini. Tetapi kini padang rumput itu telah tidak menakutkan lagi. Meskipun masih terlalu sepi, Mahesa Agni berjalan dengan langkah yang cepat dan tegap. Matahari yang terik semakin lama telah semakin condong ke barat. Sebuah kenangan yang aneh telah menyentuh perasaan Mahesa Agni ketika ia berjalan di antara gerumbul-gerumbul di mana hantu karautan sering bersembunyi. Di antara gerumbul-gerumbul itu pula lah ia mendengar Ken Arok berkata kepadanya bahwa jalan yang benar itu terlalu sempit dan jelek, sedang jalan ke arah yang salah itu selalu licin dan lapang. Mahesa Agni menarik nafas. Kata-kata itu disimpannya di dalam hatinya. Akhirnya ketika senja turun, Mahesa Agni telah melampaui padang rumput yang sepi itu. Dilewatinya beberapa buah padukuhan kecil dan akhirnya ia sampai ke tepi sebuah hutan yang rindang. Hutan yang setiap hari dikunjungi orang yang sedang mencari kayu. Disitulah Mahesa Agni berhasrat untuk beristirahat.
Hutan itu telah sering dilewatinya dengan gurunya. Dengan setiap kali ia pergi ke daerah-daerah yang agak jauh bersama gurunya, maka diajarinya ia mencari tempat-tempat untuk bermalam. Demikianlah Mahesa Agni telah melampaui perjalanannya untuk 1 hari. Namun apa yang dicapainya barulah sebuah permulaan yang pendek. Di hadapannya masih terbentang perjalanan yang berlipat-lipat jauhnya. Malam itu Mahesa Agni tidur dengan nyenyaknya. Perjalanan itu seakan-akan betapa lancarnya. Di pagi harinya, dengan sebuah bandil Agni berusaha untuk berburu binatang. Dan ternyata Agni adalah seorang anak muda yang tangkas. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, ia telah mendapatkan buruannya untuk makan paginya. Demikianlah Mahesa Agni melampauinya hari demi hari. Perjalanannya semakin lama menjadi semakin berat. Hutan yang kadang-kadang sedemikian rapatnya ditumbuhi oleh segala jenis tumbuh-tumbuhan, sungai-sungai yang deras dan apapun yang melintang di hadapannya. Tetapi di samping itu, perjalanan Mahesa Agni pun tidak sepi dari persoalan-persoalan yang sudah diduganya sejak semula. Binatang buas dan orang-orang jahat yang dijumpainya. Namun karena ketabahan hatinya, satu demi satu semuanya berhasil diatasinya. Akhirnya sampailah pada suatu ketika Mahesa Agni mencapai kaki Gunung Semeru, kaki gunung yang tak terkirakan tingginya, hutan-hutan yang padat tumbuh melingkarinya. Ketika dilihatnya pohon-pohon raksasa yang tumbuh di hutan-hutan itu, serta daun-daunnya yang menjulang ke langit, Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam. Telah banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapinya di perjalanan, telah banyak penderitaan yang dialami. Namun kini keadaan yang terakhir terbentang di hadapannya. Apakah ia akan berhasil menempuh ujiannya? Mahesa Agni berhenti sejenak. Ditatapnya gunung yang tegak di hadapannya, pohon-pohonan yang seakan-akan mendaki tebingnya, perlahan-lahan namun pasti, akhirnya sampai juga menutupi lambung bukit itu. Tetapi perjalanannya masih belum akan berhenti. Meskipun gunung itu seakan-akan telah tegak di hadapannya, namun perjalanan yang harus ditempuhnya masih jauh. Apalagi ia harus menemukan sebuah rawa-rawa di lereng sebuah timur gunung itu. Sehingga dengan demikian, ia masih harus berjalan melingkar. Kembali Mahesa Agni melangkahkan kakinya. Kini ia tidak berjalan terlalu cepat. Perlahan-lahan, sedang berbagai persoalan membelit hatinya. Ia merasa betapa kecil dirinya di antara pohon-pohon raksasa, batu-batu besar, dan gunung yang menjulang itu. Dan betapa kecil pula dirinya, lebih-lebih lagi dihadapkan kepada yang telah menciptakan alam ini. Namun betapapun juga, Mahesa Agni merasa bersyukur bahwa sebagian perjalanannya telah dilampauinya. Jarak yang ditempuhnya telah melampaui jarak yang akan dilaluinya. Kini Mahesa Agni mencoba untuk menghindari hutan-hutan yang lebat itu. Meskipun jaraknya menjadi agak jauh, diselusupnya daerah-daerah yang tidak begitu padat, yang tidak terlalu sulit dilaluinya. Meskipun jaraknya makin jauh, namun dengan demikian ia mengharap perjalanannya menjadi semakin cepat. Di daerah-daerah yang demikian, Mahesa Agni tidak melupakan pesan gurunya. Setiap saat ia akan dapat digigit ular-ular kecil yang berkeliaran di tanah dan serangga-serangga yang berbisa. Karena itu, tubuhnya dilumurinya dengan parem pemberian Empu Purwa.
Sekali ia merasakan pula sentuhan-sentuhan pada tubuhnya oleh binatang-binatang kecil. Namun binatang-binatang itu segera meloncat menghindar. Mungkin di dalam ramuan parem itu terdapat berbagai ramuan yang tak disukai oleh jenis-jenis serangga berbisa. Setelah Mahesa Agni bermalam satu malam lagi, sampailah ia di daerah sebelah timur Gunung Semeru. Dilewatinya padang-padang rumput dan perdu. Kemudian Mahesa Agni menarik nafas. Ketika ia sampai pada suatu daerah yang berpenghuni, dilihatnya ladang-ladang hijau ditumbuhi oleh berbagai tanaman. Meskipun sama sekali kurang teratur, namun Mahesa Agni yakin bahwa tanaman-tanaman itu ditanam orang. Dugaannya ternyata benar. Tidak sedemikian jauh lagi, dilihatnya sebuah padukuhan kecil. Padukuhan yang dipagari oleh pagar batu setinggi orang. Rumah-rumah kecil dan batang-batang semboja di halaman. Tempat-tempat sesajen dan kandang-kandang sederhana. Ketika Mahesa Agni menghampiri pedukuhan itu, dilihatnya beberapa orang laki-laki dan perempuan lagi sibuk bekerja di halaman masing-masing, di ladang-ladang dan di sawah-sawah. Penduduk yang rajin, katanya di dalam hati. Ketika mereka melihat kedatangan Mahesa Agni, tampaklah keheranan membayang di wajah mereka. Mereka satu dengan yang lain saling berpandangan, seakan-akan mereka ingin berkata, "Siapakah orang asing yang datang ini?" Dengan demikian Mahesa Agni mengetahuinya bahwa daerah ini adalah daerah yang jarang-jarang didatangi orang lain. Meskipun demikian, Mahesa Agni pun telah memaksa dirinya untuk mendekati salah seorang di antaranya. Ia ingin menanyakan apakah di sekitar daerah itu terdapat sebuah rawa-rawa seperti yang pernah dilihatnya dahulu. Tetapi sudah barang tentu Mahesa Agni tidak dapat bertanya berterus terang, sebab selalu diingatnya pula gurunya berkata bahwa jangan seorang pun yang tahu akan kedatangannya ke goa di lereng gundul Gunung Semeru itu. Orang yang didekati oleh Mahesa Agni adalah seorang tua, berambut putih dan berjenggot putih. Dengan sinar mata yang keheran-heranan, ia memandang Mahesa Agni dari ujung kepalanya sampai ke ujung kakinya. Serta ketika Mahesa Agni mengangguk hormat kepadanya, maka dengan tergopoh-gopoh orang itu pun menganggukkan kepalanya pula. "Bapak," berkata Mahesa Agni kemudian, "apakah aku dapat bertanya kepada Bapak?" Orang tua itu pun mengangguk-anggukkan kepala sambil menjawab dengan serta-merta, "Tentu, tentu Nger, tentu." Mahesa Agni menarik nafas melihat sikap orang tua ini, maka segera Mahesa Agni menduga bahwa penduduk padukuhan ini atau setidak-tidaknya orang tua itu adalah seorang yang ramah. Karena itu maka ia bertanya, "Apakah aku boleh mengetahui Bapak, apakah nama padukuhan ini?" "Tentu Nger," jawab orang itu pula. Kemudian katanya meneruskan, "Nama padukuhan ini adalah Padukuhan Kajar." Mahesa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Dicobanya untuk mengingat-ingat apakah beberapa tahun yang lampau dilaluinya juga Padukuhan Kajar ini. Tetapi nama itu belum pernah didengarnya dan agaknya daerah ini pun belum pernah dilihatnya. Sebelum Mahesa Agni bertanya lagi, terdengarlah orang tua itu berkata, "Siapakah Angger ini? Dari mana atau kemanakah tujuan Angger?" "Namaku Mahesa Agni, Bapak," jawab Agni. "Aku datang dari daerah yang jauh, dari kaki Gunung Kawi."
Oh, orang tua itu terkejut. Alangkah jauhnya. Tetapi kemudian orang itu tersenyum. Ah, tidak begitu jauh. Seseorang pernah lewat di padukuhan ini. Ketika kami tanyakan kepadanya, dari mana ia datang? Katanya ia datang dari kaki Gunung Merapi. Mahesa Agni mengerutkan keningnya. Gunung Merapi terletak jauh sebelah barat dari Gunung Kawi. Tiba-tiba ia tertarik pada keterangan itu, sehingga ia bertanya, "Siapakah orang itu, Bapak?" Orang itu mencoba mengingat-ingat, namun beberapa saat ia belum juga menjawab. Akhirnya ia berkata, "Aku telah tidak ingat lagi namanya." "Apakah keperluannya?" bertanya Mahesa Agni. Orang tua itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Katanya, "Tak seorang pun yang mengetahuinya. Ia hanya lewat dan lenyap lagi dari antara kita." "Kapankah itu terjadi?" bertanya Mahesa Agni pula. "Belum lama, 3 hari yang lampau." Dada Mahesa Agni tiba-tiba menjadi berdebar-debar. 3 hari yang lampau. "Apakah tak ditanyakan sesuatu kepada Bapak atau kepada seseorang?" Orang tua itu menggeleng. "Tidak," katanya. Mahesa Agni tiba-tiba mencoba menghubungkan kedatangan orang itu dengan akar regu di dalam goa seperti yang ditunjukkan gurunya. Tetapi ia tidak dapat menanyakannya kepada orang tua itu. Yang ditanyakan kemudian adalah, "Kemanakah orang itu pergi, Bapak?" "Ke selatan," jawabnya. "Sampai kemanakah jalan yang ke selatan ini?" bertanya Mahesa Agni. "Jalan itu buntu, Ger," jawab orang itu. "Lalu kemanakah orang dari kaki Gunung Merapi itu pergi?" Orang tua itu menggeleng. Katanya, "Entahlah, yang kami ketahui jalan ke selatan ini akan menuju ke rawa-rawa." "Ke rawa-rawa," Mahesa Agni mengulang. Orang itu mengangguk-angguk. Ia pun kemudian menjadi heran. Mahesa Agni ternyata menaruh minat pada keterangannya. "Apakah rawa-rawa itu masih jauh?" "Tidak terlalu jauh," jawabnya. "Tidak sampai sehari Angger akan sampai ke rawa-rawa itu." Dahi Mahesa Agni pun kemudian tampak berkerut-kerut. Orang dari Gunung Merapi itu benar-benar menarik perhatiannya. Mudah-mudahan orang itu mempunyai keperluan yang lain," katanya di dalam hati. Kemudian terdengar Mahesa Agni bertanya pula, "Bapak, apakah masih ada padukuhan lain di sekitar padukuhan ini?" "Ada, Ngger, di sebelah utara," jawab orang itu. "Yang lebih dekat di bawah kaki Gunung Semeru?" Orang itu menggeleng. Jawabnya, "Hutan itu masih terlampau padat. Tak seorang pun yang ingin menebangnya. Di daerah-daerah lain, tanah masih berlimpah-limpah." Mahesa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian katanya, "Baiklah Bapak, aku hanya ingin lewat di padukuhan ini. 5-6 hari lagi, mungkin aku akan kembali lewat jalan ini pula." Orang tua itu pun menjadi bertambah heran. Katanya, "Apakah Angger juga akan pergi ke selatan?" Mahesa Agni mengangguk. "Ke rawa-rawa itu?" Mahesa Agni ragu-ragu sebentar, namun kemudian ia mengangguk pula sambil menjawab, "Aku hanya ingin melihat rawa itu." Tampaklah sinar mata yang aneh memancar dari wajah orang tua itu. Gumamnya, "Aneh, rawa itu sangat berbahaya. Banyak binatang-binatang berbisa di sekitarnya dan tak ada sesuatu yang menarik untuk dilihat." "Apakah Bapak pernah mengunjungi rawa itu?" "Tentu,
Setiap laki-laki di daerah ini harus mengenal daerah-daerah di sekitarnya. Aku pernah juga mendaki kaki gunung itu, meskipun begitu tinggi. Tetapi seperti yang aku katakan, bagi Angger tidak ada yang dapat menarik perhatian. Mahisa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian katanya, "Terima kasih Bapak, mungkin tak ada yang akan menarik perhatian setelah aku melihatnya, namun aku ingin membuktikannya." Orang tua itu pun menjadi bertambah heran, katanya pula, "Angger hanya akan membuang-buang waktu saja. Atau apakah Angger mengenal orang dari Gunung Merapi itu?" Mahisa Agni menggeleng. "Tidak," jawabnya. "Aku sama sekali tidak mempunyai kepentingan dengan orang itu, juga dengan rawa-rawa di sebelah selatan. Aku adalah seorang perantau. Aku hanya ingin melihat apa saja." "Aneh," gumam orang tua itu. "Tetapi terserahlah kepada Angger. Namun kami penduduk Kajar ingin mempersilahkan Angger untuk mampir di padukuhan kami." Mahisa Agni mengangguk, katanya, "Terima kasih Bapak, nanti apabila aku kembali." Orang tua itu tidak berhasil mempersilahkan Agni untuk singgah di kampungnya. Mahisa Agni tiba-tiba menjadi tergesa-gesa. Orang yang lewat 3 hari yang lalu itu sangat mempengaruhi perasaannya. Adakah orang lain yang pernah mendengar pula tentang akar regu yang berwarna putih itu? Katanya di dalam hati. Karena itu dengan tergesa-gesa Mahisa Agni meneruskan perjalanannya lurus ke selatan. Tiba-tiba setelah ia berjalan beberapa lama, segera ia tertegun. Dilihatnya sebuah sungai yang curam menjalar di tepi jalan setapak yang semakin lama menjadi semakin sempit. Dilihatnya pula sebatang pohon mahoni raksasa di tepi lereng sungai yang curam itu. Dan tiba-tiba saja tumbuh kembali dalam ingatannya. Daerah ini pernah dilihatnya. Dengan serta-merta ia meloncat ke bawah pohon mahoni raksasa itu. Beberapa tahun lampau ia pernah menggoreskan pedang pada batang mahoni itu. Dan Mahisa Agni tersenyum. Dilihatnya goresan bersilang itu masih ada. Meskipun tidak begitu jelas lagi, namun ia masih melihat dan mengingatnya. Goresan bersilang itu telah dibuatnya dengan pedangnya. Mahisa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Ditepuk-tepuknya batang mahoni raksasa itu seakan-akan menepuk pundak seorang sahabat yang telah bertahun-tahun tak berjumpa. Pohon mahoni itu ternyata telah mengungkap segenap ingatannya kembali. Ketika ia memandang berkeliling, dilihatnya batang-batang pohon raksasa yang pernah dilihatnya dahulu. Gumamnya seorang diri. "Aku telah mengambil jalan yang lain. Dahulu aku sampai ke tempat ini dari jurusan yang berbeda." Dan suaranya itu disahut oleh gemerisik daun-daun kering yang berjatuhan dihembus angin yang semakin lama menjadi semakin keras. Sejalan dengan kegembiraan itu, maka Mahisa Agni pun mengucap syukur di dalam hatinya kepada Yang Maha Agung. Jalan yang akan ditempuhnya sudah tidak begitu sulit lagi dicarinya. Kemudian Mahisa Agni pun segera berjalan kembali. Satu-satu masih dapat dikenalnya batu-batu besar, pohon-pohon raksasa, lereng-lereng yang curam dan beberapa macam benda yang lain. Belum banyak perubahan yang terjadi, katanya kepada diri sendiri. Mudah-mudahan rawa-rawa dan batu karang itu masih ada di tempatnya pula.
Dada Mahesa Agni menjadi berdebar-debar ketika akhirnya terasa tanah di bawah kakinya semakin lama menjadi semakin basah. Dilihatnya beberapa jenis tumbuhan-tumbuhan air telah banyak bertebaran di antara rumput-rumput dan pohon-pohon perdu yang tumbuh di antara batang-batang raksasa. Dan hutan pun menjadi semakin lama menjadi semakin padat. Tetapi ketika ia berjalan ke arah yang benar, maka ia akan sampai ke daerah rawa-rawa, daerah yang menampung arus sungai di lereng timur Gunung Semeru. Perjalanan Mahesa Agni pun semakin dipercepat, meskipun tumbuh-tumbuhan menjadi semakin padat, namun dengan tekad yang menyala, semuanya itu sama sekali tidak memperlambat perjalanannya, sehingga ketika matahari telah hampir tenggelam, maka sampailah Mahesa Agni di tempat yang dapat dipergunakannya sebagai ancer-ancer untuk menemukan titik tujuannya. Mahesa Agni menjadi semakin gembira ketika dalam keremangan senja dilihatnya sebuah bayangan yang kehitam-hitaman. Kini Mahesa Agni menjadi semakin tidak sabar lagi. Meskipun matahari telah lenyap di balik gunung, namun Mahesa Agni sama sekali tidak menghiraukannya. Bahkan ia kemudian berlari-lari kecil, melompati pohon-pohon perdu dan menyusup batang-batang menjalar yang tersangkut di pepohonan. Semakin dekat, menjadi semakin jelaslah bahwa bayangan raksasa yang kehitam-hitaman di tengah rawa-rawa itu adalah sebuah batu padas yang menjulang ke atas, seakan-akan batu karang yang kokoh di tengah-tengah lautan. Mahesa Agni menarik nafas. Sekali lagi ia bersyukur di dalam hatinya. Kini jalan yang harus ditempuhnya tidak begitu jauh lagi. Ia harus menyusur tepi-tepi rawa ke arah barat. Dan nanti akan ditemuinya sebuah lereng yang gundul, seakan-akan sebuah dinding raksasa yang membatasi dua dunia yang berlainan. Tetapi tiba-tiba diingatnya kembali pesan gurunya. Seterusnya ia harus berjalan di malam hari. Banyak alasan yang menyebabkan gurunya berpesan demikian kepadanya, dan ia pun percaya sepenuhnya bahwa apabila tak ada sesuatu yang sedemikian pentingnya, maka tak akan gurunya berpesan demikian kepadanya. Ketika Mahesa Agni menebarkan pandangannya, dilihatnya daerah sekitarnya pun menjadi semakin kelam. Bahkan kemudian warna-warna yang hitam seakan-akan turun dari langit menyelimuti seluruh permukaan bumi. Namun Mahesa Agni masih ingin beristirahat. Duduklah ia di atas sebuah batu yang cukup besar. Diurainya bungkusan bekalnya. Masih ditemukannya beberapa jenis buah-buahan yang didapatnya di perjalanannya. Sebentar lagi aku harus berjalan kembali, katanya di dalam hati. Kalau aku beristirahat malam ini, maka ini berarti bahwa malam besok aku baru dapat berjalan kembali. Dengan demikian aku akan banyak kehilangan waktu. Dan kembali hatinya berdesir ketika diingatnya kata-kata orang tua di Kajar bahwa seseorang telah berjalan ke rawa-rawa ini 3 hari yang lalu. Apakah orang itu juga akan mengambil akar wergu di gua itu? Pertanyaan itu melingkar-lingkar di dalam dadanya, dan karena itu maka tiba-tiba Agni berdiri. Katanya, aku harus berangkat sekarang. Sekali lagi Mahesa Agni menebarkan pandangannya berkeliling. Gelap dan yang dilihatnya hanyalah warna-warna hitam. Seakan-akan dunianya telah dibatasi oleh dinding hitam kelam.
Mahesa Agni itu pun kemudian membenahi bungkusan-bungkusannya kembali. Kini bungkusan itu tidak disangkutkannya lagi di tongkatnya, dipergunakannya tongkatnya untuk meraba-raba jalan yang akan dilaluinya. Desahnya. Aku rasa jalan sudah tidak terlampau jauh, namun gelapnya bukan main. Mudah-mudahan sebelum pagi aku telah mencapai dinding gundul itu. Mahesa Agni pun kemudian mulai melangkahkan kakinya kembali. Perasaan penatnya tiba-tiba tersapu oleh kegelisahannya. Gelisah karena seseorang pun telah pergi ke daerah rawa-rawa ini. Kalau orang itu pergi juga ke gua itu, maka pasti ia belum kembali. Aku sangka ia pun akan kembali lewat jalan ini, sebagaimana ia datang. Katanya di dalam hati untuk menghibur kegelisahannya sendiri. Sementara itu setapak demi setapak Mahesa Agni pun itu maju juga. Alangkah sulitnya berjalan di malam hari di daerah-daerah yang hampir tak dikenalnya. Untunglah bahwa gurunya telah membekalinya dengan sejenis parem yang dapat menghalau binatang berbisa dari tubuhnya. Malam itu kelamnya bukan main. Seleret ia melihat bayangan bintang-bintang dan sinar dari kutub yang dipantulkan oleh wajah air rawa yang kotor, selebihnya hitam. Namun Mahesa Agni mencoba untuk tidak tersesat. Ia berusaha berjalan sepanjang pinggir rawa-rawa yang tidak begitu dapat ditumbuhi pepohonan. Bahkan kemudian sampailah ia di satu dataran yang luas yang hanya ditumbuhi oleh rumput liar dan beberapa jenis perdu. Tetapi katanya kemudian, daerah seberang padang rumput ini adalah daerah yang terjal. Aku harus sangat berhati-hati supaya aku tidak terguling masuk ke dalam rawa. Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam. Suasana ujian yang berat, gumamnya. Namun hatinya yang bulat itu sama sekali tak tergerak oleh kesulitan-kesulitan yang dihadapinya, sebab ia sadar bahwa taruhannya pun sangat berharga. Kemudian katanya kepada diri sendiri, apakah aku akan dapat mencapai lereng gundul itu sebelum pagi? Kemudian dijawabnya sendiri, aku tidak perlu tergesa-gesa, besok atau lusa tak ada bedanya. Tetapi orang yang lewat 3 hari yang lalu itu, terdengar sebuah pertanyaan di sudut hatinya. Ketika itu maka kegelisahan di hati Mahesa Agni menjadi semakin melonjak-lonjak, dan karena itu ia berusaha untuk mempercepat langkahnya. Kalau orang itu pergi juga ke sana, katanya di dalam hati, semoga aku sempat menyusulnya. Dan Mahesa Agni pun berusaha untuk berjalan lebih cepat. Dilihat bintang-bintang di langit supaya ia tetap pada arahnya. Bintang gubuk penceng yang menolongnya menentukan arah perjalanannya. Tetapi tiba-tiba langkah Mahesa Agni terhenti. Perlahan-lahan ia mendengar gemerisik daun di dalam gerumbul perdu. Mahesa Agni mencoba untuk mempertajam pendengarannya, dan gemerisik itu didengarnya kembali. Ketika ia memandang daun-daun di sekitarnya, ternyata angin tidak cukup kencang untuk menimbulkan bunyi itu, sehingga segera diketahuinya bahwa pasti ada sesuatu di dalam gerumbul itu, binatang atau manusia. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus Kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.